Kalau buat pakai AI itu kebanyakan tugas aku tuh pakai AI, jadi bisa dibilang sangat sering. Dari semester berapa pakai AI? Dari semester 1. Sekali awal semester 1 itu AI belum populer, dan pas sudah pertengahan semester 1 itu udah mulai menggunakan AI, gitu, memanfaatkan AI. Kalau kamu pakai AI untuk tugas, biasanya kamu langsung copy paste atau kamu parafrase dulu? Biasanya sih ya, kalau misalnya tugasnya masih lama dan aku agak niat ngerjain, itu nggak aku copy paste banget, jadi itu masih aku parafrase atau cuma buat kerangka berpikirnya doang. Tapi kalau emang mepet deadline dan aku juga malas ngerjain, paling ya udah kopas. Biasa dipakai buat tugas sih kalau kopas. Oke, biasa kamu pakai AI ini buat kepepet apa di segala kondisi kamu pakai AI? Kalau buat sekarang ya karena udah kebiasaan, jadi dipakai di setiap kondisi sih, mau tugas biasa ataupun UTS UAS atau mungkin tugas kelompok, ya sangat membantu. Kamu pernah nggak sih merasa khawatir ngerjain tugas pakai AI takut ketahuan dosen atau apa gitu? Pernah banget gitu. Dan sebenarnya aku juga nggak tahu gitu kalau misalnya dosen tuh punya alat buat ngecek ini tulisan AI atau enggak, tapi sejauh ini aku mikir ya mereka nggak tahu aja lah. Hai Dips, kembali lagi di podcast Belantara. Dengan aku Via, hari ini kita bakal bahas hal yang pasti teman-teman udah tahu deh, yaitu AI. Nah, di sini aku udah ngundang nih salah satu dosen yang berpengalaman tentang AI. Kita sama saja Bapak Heri. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Via. Gimana nih? Mungkin Pak Heri bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman Belantara. Nama saya Heri, nama panjangnya Heri. Cuma satu namanya sebenarnya Herianto, cuman ya karena hanya single name jadi biasa dipanggil sama Heri. Kebetulan sekarang ngajar di Prodi Ilmu Perpustakaan dan hari ini akan sharing bersama kalian semua tentang AI. Oke. Jadi sebenarnya sekarang Pak Heri kesibukannya sedang menjabat sebagai Kaprodi ilmu perpustakaan ya. Dan aku dapat info nih kalau hari ini kita mengundang Pak Heri karena Pak Heri ini sangat tertarik sama AI. Sudah mengikuti beberapa course AI lah ya. Gimana nih, bisa sharing nggak Pak kayak tentang course-nya, kenapa tertarik sama AI? Sempat ikut beberapa course secara online tentang AI. Mengapa tertarik? Satu karena tren gitu. Karena mau nggak mau mahasiswa pakai itu gitu. Betul. Jadi kita harus catch up sama apa yang banyak dipakai oleh mahasiswa, dan terutama AI banyak dipakai untuk keperluan akademik juga. Nah, jadi kita perlu tahu sejauh mana itu bisa dipakai oleh mahasiswa, dan juga kami juga perlu untuk penulisan, untuk penelitian dan lain sebagainya. Jadi harus tahu juga sebenarnya. Tetap catch up sama teknologi ya Pak. Tapi kalau dari AI sendiri secara pribadi, yang paling menarik dari AI itu apa sih Pak? Itu alat bantu kita melihatnya. Jadi sebagai alat bantu. Satu untuk browsing ide sebenarnya. Karena seperti juga kami juga punya kewajiban untuk tridharma, untuk nulis, meneliti. Dan kadang untuk nulis itu kadang sama seperti mahasiswa, kami juga harus nulis apa nih semester ini, semester besok apa gitu. Nah, untuk explore ide itu kadang kita perlu banyak pakai alat bantu, dan saya sudah membuktikan pakai AI ternyata bukan hanya mudah tapi juga cepat. Gitu. Tadi aku juga sempat mention kalau misalnya tadi tuh banyak mahasiswa yang menggunakan AI dan emang AI itu sangat membantu buat inspirasi muncul. Tapi sebenarnya dari AI ini sebenarnya lebih ke membantu atau justru merugikan? Setiap teknologi selalu ada dua sisi, ada sisi baik dan sisi yang kurang baiknya gitu ya. Betul. Ya, sisi baiknya sangat membantu untuk explore ide, untuk nulis,
untuk menyelesaikan tugas gitu ya. Aduh. Nah, ya sisi baiknya, sisi tidak baiknya adalah menciptakan ketergantungan gitu. Dan mungkin juga ada beberapa yang kita tahu bahwa tidak semua yang di-generate oleh AI itu akurat dan valid gitu ya. Nah, kita meskipun percaya sama platform-platform yang basisnya adalah AI, tetap perlu ada ketelitian dari kita untuk melihat hasilnya bagaimana. Saya pernah nyoba tes bikin prompt misalnya, tolong buat sebuah latar belakang tentang topik saya misalnya open access dan information literacy gitu, plus citasinya dan reference list gitu. Nah, beri dia 3 paragraf, kemudian saya cek citasinya dan di daftar referensinya. Saya tidak mengenali sama sekali si penulis yang dikutip sama dia. Berarti nggak sesuai ya? Iya, nggak sesuai. Saya juga nggak tahu dari mana dia ngambil itu, random atau bagaimana. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan itu bidang-bidang yang sering saya tulis, open access, literasi informasi, dan saya nggak mengenal nama-nama itu. Nah, di situ mulai kemudian khawatir dan mulai banyak explore tentang platform yang AI itu. Iya. Ya sih, sebenarnya pasti sering banget yang akhirnya karena ketergantungan dengan AI tapi tidak sadar, nggak dicek ulang gitu ya. Karena kan sebenarnya walaupun itu alat bantu, tetap butuh nalar manusia lagi buat ngecek ulang itu. Setuju. Tapi tadi sempat Pak Heri bilang juga kalau misalnya adalah membantu mahasiswa gitu. Dari point of view dosen, sebenarnya oke nggak sih untuk menggunakan AI dari mahasiswanya ya? Ya. Boleh dipakai karena tingkat bagaimana mahasiswa melakukan sesuatu itu kan bervariasi. Iya sih. Ya, bervariasi. Itu sangat manusiawi, bukan cuma mahasiswa, dosen juga seperti itu. Bagaimana memahami tugas misalnya, bagaimana membuat sebuah kerangka tulisan gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan macam-macam platform untuk yang berbasis AI itu untuk mempermudah kita memahami sesuatu. Catatannya adalah tidak boleh ATP, harus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya kan? Jangan amati, tiru, plug. Nah, gitu. Iya lagi. Itu bahaya kalau itu. Kalau itu bahaya. Plus kalau ATP itu pasti akan terdeteksi. Untuk dosen-dosen yang punya pengalaman menggunakan platform AI, beliau akan tahu perbedaan antara yang itu merupakan karya. Iya, kita tahu itu. Boleh nggak sih kayak di-spill gitu ciri khasnya tuh apa sih, kayak sampai kayak oh ini AI ini? Iya, ada istilah orang di Semarangan mungkin juga pernah dengar. Too good to be true. Aduh, apa? Aku baru dengar. Sesuatu kalau justru itu terlalu bagus, terlalu perfect gitu ya, sebuah paragraf, sebuah tulisan karya ilmiah itu kami malah ini karya manusia semester 2 kah, semester 3 kah gitu, karena dosen ini kan dulu juga pernah mengalami masa S1 gitu ya. Pasti. Jadi levelnya itu mereka sudah tahu gitu. Nah, maka kalau karya itu malah terlalu advance, itu justru akan dikonfirmasi lebih. Justru akan dicurigai ya, apakah ini karya mahasiswanya atau... Saya nggak tahu curiga itu kata yang pas atau enggak, tapi paling tidak ketika satu karya itu melebihi dari misalnya itu di atas level mahasiswa atau di semester berapa, karena kita kan pengetahuannya bisa ini ya, semester 1 misalnya dia bagaimana, semester 2 bagaimana, dan seterusnya. Terus di-upgrade perlahan lah ya. Kalau suatu kalimat itu sudah sangat bagus, itu memang kemudian juga ada tools yang digunakan untuk memeriksa. Mungkin pernah dengar Turnitin. Iya. Sekarang ada fitur AI-nya yang dia bisa mendeteksi sebuah karya ilmiah itu bagaimana. Jadi justru ada AI yang membantu dan ada AI yang membantu untuk mendeteksi itu AI atau enggak. Iya. Itu kayak AI lawan AI ya. Selalu digunakan gitu. Kalau dari mahasiswa sendiri sebenarnya
Pak Heri ini sering nggak sih melihat mahasiswa yang ternyata menggunakan AI, cuman disalahgunakan, akhirnya dia banyak sekali tugas-tugas yang menggunakan AI gitu? Kami di Prodi Ilmu Perpustakaan memang banyak belajar tentang platform. Platform, dan itu kami sampaikan untuk browsing ide gunakan ini, untuk mencari literatur gunakan ini, untuk membuat literatur review gunakan ini gitu. Jadi kita sama-sama tahu. Jadi ketika ada pekerjaan yang kita bisa mengidentifikasi ini karya AI atau bukan gitu. Justru diarahkan ya? Iya, ada masa-masa gunakan itu, ada keperluan gunakan itu, tapi juga ada masa jangan gunakan. Jadi itu sebagai ini aja, sebagai stimulasi aja untuk mengenerate ide. Tapi untuk berikutnya ada insight yang harus disediakan oleh mahasiswa itu sendiri. Basisnya AI tidak apa-apa. Jadi karena dari awal kan itu memang sebuah alat diarahkan jika mau mencari apa, menggunakan apa, tapi harus dikembangkan lagi. Justru biar tidak salah jalan malah diperkenalkan dari awal ya cara menggunakan AI yang baik bagaimana. Sempat ada tidak kayak misalnya tadi kan sempat dibahas kalau misalnya ada ketergantungan, tapi ada nggak sih Pak kayak kasus-kasus di mana dengan menggunakan AI mahasiswa ini lebih bisa mengelaborasi topiknya, lebih bisa mendapatkan dampak positifnya, itu menurut Bapak gimana? Kita belum pernah studi sejauh itu sih, gitu. Iya, cuman kalau ketergantungan mungkin iya, karena di kelas misalnya saat ada diskusi, saat kita melemparkan beberapa case study ke anak-anak itu, saya melihat beberapa yang kemudian langsung buka handphone dan kemudian pertanyaannya ke ChatGPT gitu. Oh iya pasti. Pasti kalau lagi mepet yang paling mudah yang mencari. Nah, beberapa dosen juga mengatakan hal yang sama gitu. Jadi, nah itu bukti bahwa instan ya, cara-cara instan untuk bisa mendapatkan jawaban dari case study yang dilempar di sebuah perkuliahan gitu. Sebenarnya ada nggak sih Pak kayak cara untuk meminimalisir, di mana kan sekarang AI gampang banget untuk diakses ya, akhirnya ada beberapa pihak yang juga ketergantungan, itu cara untuk mungkin dari pihak dosen dan teman-teman itu bagaimana sih meminimalisirnya? Gampang-gampang susah sih sebenarnya. Dan dan sebenarnya itu bukan dari aturan, tapi dari internal kita sendiri, dan mungkin juga tidak bisa dibatasi penggunaan itu, kecuali mungkin di ruang kelas di saat pembelajaran. Nah itu mungkin harus ada rules yang jelas, kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa bahwa di saat ini 50 menit ke depan tidak boleh menggunakan AI. Iya, gunakan apa yang menjadi memang kemampuan berpikir kita, misalnya kayak gitu. Tapi ada masa-masa misalnya ini ada hal yang mau dikerjakan ini di waktu belajar mandirinya itu. Nah, kalau ada kesulitan, nah mungkin boleh mahasiswa menggunakan berbagai macam resources gitu. Karena kami belajar tentang perilaku pencarian informasi di ilmu perpustakaan. Nah, teori-teori tentang pencarian informasi itu dan perilaku informasi itu banyak berubah sekarang seiring dengan munculnya AI, ChatGPT dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menafikan itu bahwa memang sekarang perilaku pencarian informasinya juga berubah. Pasti harus tetap bersentuhan tapi dengan cara yang positif ya. Iya, betul. Kalau misalnya dari AI ini kan tadi sempat di-mention ChatGPT. Sebenarnya dari pengalaman dan dari pengamatan nih, selain ChatGPT ada AI apa sih Pak yang kayak pasti yang sering tuh dipakai ChatGPT atau Gamma atau apa? Iya. Macam-macam tergantung kebutuhannya. Kalau untuk keperluan studi keperluan penelitian misalnya ada Gemini yang sama kayak ChatGPT. Ada beberapa orang yang menilai Gemini lebih powerful, lebih akurat. Ada beberapa teman-teman yang komen seperti itu. Kalau untuk misalnya kan mungkin sering diminta untuk bikin resume. Ya, resume dari sebuah bacaan artikel, sudah bikin resume gitu ya. Itu ada namanya Science Space, SCI Space. Itu tergantung, itu untuk meresum. Itu untuk
upload artikel-artikel itu di sana, terus kasih prompt misalnya intisari dari beberapa paper ini apa, dia akan kasih bullet point, ting gitu. Kemudian tinggal dibuat paragraf. Paragraf selesai dapat, kemudian supaya tidak berdeteksi, kan harus diparaphrase. Iya, harus Nah, ada platform yang untuk bisa memparaphrase. Nah, namanya setiap step ya. Iya, namanya Killbot. Nah, saya nggak promosi ya. Oh, enggak dong. Ini digunakan secara positif ya teman-teman. Saya tidak mengendorse juga itu merek-merek itu, tapi itu ada. Dan saya yakin mungkin di luar sana juga udah banyak digunakan. Oke. Gitu. Karena dari aksesnya juga dan step by step tuh ada yang berbeda platform-platformnya. Iya. Sebenarnya dari tadi sempat dijelaskan kan penggunaan platform yang untuk paraphrase yang ini, yang untuk meresume yang ini. Itu sebenarnya dengan penggunaan AI berlapis itu lebih mudah untuk dideteksi atau gimana kalau menurut Pak Heri? Bagi orang yang sering menggunakan, dia bisa tahu. Tapi bagi orang yang belum pernah bersentuhan dengan berbagai platform itu, mungkin tidak mendeteksi. Oke. Ya. Kalau dari Pak Heri sendiri nih, tadi kan sudah ke mahasiswa. Kalau dari Pak Heri sendiri, masih sering nggak sih menggunakan platform-platform itu dalam penelitian, dalam pengajaran itu gimana? Kalau untuk pengajaran, saya selalu butuh ada tren apa di mata kuliah saya. Oke. Saya hanya menggunakan jurnal yang dilanggan sama Undip. Oh iya. Lewat ya, SSO itu ya. Dan itu tidak ada basis AI-nya. Tapi untuk memenuhi luaran penelitian, karena luar penelitiannya adalah artikel yang harus dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggris bukan bahasa kedua, tapi bahasa kelima, keenam. Jadi susah ya. Jadi susah. Dan masuk ke jurnal pasti akan disuruh untuk proofread. Nah, saya perlu itu bantuan untuk mentranslasi. Iya, beberapa platform. Saya takut nyebut judulnya kan. Ya adalah kayak Grammarly, kayak Killbot itu yang saya perlu bantuan itu untuk melihat bagaimana susunan kalimatnya. Sudah English benar-benar atau jangan-jangan masih bahasa Indonesia yang diinggriskan. Iya, masih kelihatan gitu, dari grammar dan pengucapannya. Jadi saya masih perlu beberapa alat itu untuk supaya lebih smooth ini dalam sisi tata bahasanya. Ya. Kalau dari ini, karena kalau bayar proofread mahal. Oh iya. Iya. Jadi mending itu. Dulu sebelum pakai itu saya pakai proofread. Proofread dari luar. Nah, itu paling nggak harus spend 5-6 juta. Aku juga sempat kayak searching. Sekarang banyak banget AI yang akhirnya dari tadinya awal-awal mungkin free, tapi sekarang harus login, harus bayar. Harus karena premium ya. Ada pengalaman nggak Pak menggunakan, kan tadi sempat dijelasin ada proofread ya, proofread. Iya. Itu kan ada juga ya AI lain mungkin yang lebih common seperti GPT atau Gemini atau mungkin proofread itu sendiri. Perbedaan dari premium dan enggak itu ada nggak sih yang kayak kalau misalnya premium akan lebih tidak terdeteksi atau gimana? Mungkin bukan lebih ke terdeteksi atau enggak, tapi lebih ke kualitas dari hasil yang diberikan dan batasan dari fiturnya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau untuk ChatGPT saya tidak berlangganan dan masih merasakan keampuhannya. Oh iya, salah satu yang masih paling ampuh tuh ChatGPT ya. Selama prompt-nya ya, prompt. Jadi yang harus kita pelajari di sini adalah di prompt. Dan sekarang banyak tutorial online ya di Instagram untuk bikin prompt untuk bikin prompt itu bisa di sana tanpa harus melanggan. Gitu. Kalau sempat ada ketergantungan mahasiswa nih tentang seperti tadi di kelas yang ChatGPT itu, sebenarnya dari AI lain seperti kan ada beberapa AI yang untuk membuat PowerPoint, ada AI yang lain-lain itu sebenarnya menimbulkan ketergantungan yang sama nggak sih Pak? Semua tergantung ke cara pemakaian. Karena memang kayak Gamma ya untuk membuat PowerPoint itu ya, itu memang sangat mudah sekali kan ya. Kita hanya masukkan, buatkan saya presentasi tentang filologi di masa ini gitu. Dia kan kemudian memberikan 8 poin ya di sana. Kalau kita setuju,
dia jadi ada poin, kemudian ada image grafik yang relevan dengan teksnya. Itu akan berpotensi banget membuat untuk mempermudah, terutama misalnya mungkin di mendekati waktu deadline. Ya kalau sudah mepet, ya. Bagaimana gitu. Tapi kalau saran saya itu hanya sebagai generate ide aja sebenarnya. Harus tetap dielaborate dari mahasiswa itu sendiri. Iya, jadi kuncinya adalah ketika mengerjakan sesuatu itu pahami apa requirement yang diminta di tugas itu atau diminta sama dosen tertentu apa gitu. Karena yang di-generate sama AI itu secara umum. Iya. Analisis dari setiap mahasiswa tuh akan kelihatan nggak sih? Kayak bakal ada ciri khasnya masing-masing. Kalau AI ya berarti ciri khas AI akan terdeteksi juga oleh dosen-dosen yang pasti udah bersentuhan juga lah ya sama AI. Iya, betul. Kalau dari Pak Heri sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak tips and trick untuk tidak tergantung pada AI? Kayak dia bisa membantu sebagai alat, tapi jangan sampai terlena gitu. Iya. Saya ada pertanyaan menarik saat sharing tentang AI di sebuah perguruan tinggi. Yang diundang saat itu adalah selain mahasiswa, dosen, pustakawan, dan juga anak SMA. Ada satu pertanyaan dari anak SMA yang unexpected dari saya waktu itu adalah, dia bilang, pertanyaannya sama, itu adalah smart device gitu ya. Dia kalau dia ada kecerdasan gitu ya, kecerdasan buatan yang kemudian kita gunakan, apakah kemudian tidak mengurangi kecerdasan kita sebagai penggunanya? Menarik. Nah, gitu. Gimana jawabnya itu? Terus gimana? Otak kita itu ibaratnya pisau, kalau diasah akan makin tajam. Ya. Pertanyaan dia itu mengingatkan saya waktu saya masih kecil, waktu masih sekolah. Di kampung saya itu dulu pernah tren tentang TTS, pernah tahu nggak ya? TTS, teka-teki silang. Iya, teka-teki silang itu kita sering saling pamer ke teman-teman sudah sejauh mana kita. Sedang ngisi semuanya nih ya. Iya, kita beli buku TTS itu yang setebal ini beberapa gitu. Kita saling compete aja sama anak-anak itu, sama teman-teman itu sudah sejauh mana. Nah, itu saya melihat kita sama seperti kita melatih otak kita gitu. Tebak-tebakan apa ini apa itu gitu. Sama halnya dengan membaca itu adalah senam buat otak kita gitu. Nah, kalau kemudian kita membiarkan yang bekerja adalah AI, adalah alat gitu, kita tidak membiasakan ini bekerja, maka ya secara tidak langsung ya itu akan mendegradasi mungkin ya tingkat critical thinking dari kita. Bagaimana supaya tidak tergantung, kita menyadari tadi itu bahwa kita akan membiarkan yang lebih smart itu adalah si alat itu atau kitanya, karena alat itu semakin kita gunakan semakin lama dengan prompt yang kita gunakan. Jangan coba sign in kemudian jangan sign out dari katakanlah dari salah satu platform itu ya. Kita gunakan terus setiap hari, seminggu, sebulan gitu. Dia akan mengenali pola kita, cara berpikir kita. Terbaca ya. Iya, dia akan semakin smart memberikan jawaban-jawaban dari apa yang kita masukkan. Dianya yang semakin smart. Iya, justru AI-nya akan semakin membaca kita dan kita takutnya malah ketergantungan dengan AI. Mencari apa dikit-dikit AI. Akan ada masa di mana kita mungkin saat ada problem kita tidak akan bisa, kita tidak ada akses mungkin ya ke platform itu. Dan ketika sudah tergantung dan kita tidak membiasakan kita untuk berpikir kritis itu, khawatirnya adalah kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita ketika tidak ada akses ke berbagai macam platform itu. Terus saat akses itu menghilang karena tidak pernah diasah, akhirnya kesulitan sendiri bagaimana critical thinking yang tadi sempat dibahas. Iya. Kita tidak mau dirugikan lah sama yang namanya platform. Kembali lagi, itu hanyalah alat ya. Bantu, ya. Itu alat bantu. Dia harus bisa membantu kita seharusnya. Membantu kita lebih cerdas, bukan kita yang mencerdaskan dia. Betul. Gitu. Justru jangan sampai kebalik ya Pak. Jangan sampai ada ketergantungan dari alat yang harusnya digunakan secara positif, malah berdampak yang negatif. Iya. Di sini aku punya ide. Kan tadi udah bahas AI ya. Gimana kalau kita coba AI sekarang? Kayak gimana nih menurut Pak Heri? Oke gak kalau kita coba AI? Iya. Teman-teman.
Mungkin ada satu platform yang menurut Pak Heri cukup interesting untuk dicoba? Apa ya? Ada Quillbot. Quillbot, Ya. bot. Kita buka aja nih. Ya, coba Quillbot, kemudian search. Nah, Nah, yang paling atas tuh. Your Complete Writing Solutions. Coba klik yang itu. Nah, ini ada macam-macam. Ya, ini platform satu. Kemudian sebelah kiri itu ada paraphrasal, ada grammar checker, ada AI detector. Oke. Nah, kita akan coba salah satu yang paraphrasal. Misalnya di sini ya. Kemudian coba buka salah satu Windows lagi, satu tab lagi. Satu tab lagi. Satu tab. Kita akan nyoba mengcopy satu paragraf. Kemudian kita masukkan ke Quillbot. Nanti kita lihat bagaimana dia bekerja. Dia akan merubah kalimat itu. Jadi silakan di sini misalnya apa ya tentang Apa nih? tentang Tentang AI itu sendiri. ya tren pemanfaatan AI. Oleh mahasiswa. Tren pemanfaatan AI oleh mahasiswa. Oke, sip. Oke. Atau yang lain. Nah, Para paragraf pertama. mulai dari pemanfaatan artifisial sampai ke Waktu. misalnya waktu. Nah, Oke. copy, masukkan di situ. Nah, kita akan katakanlah klik paraphrase. Ada perubahan. Iya ya. Ada perubahan. Ada perubahan. Signifikan. Nah, ada perubahan. Ini kan kalau misalnya kita masukkan ke paper kita juga, ini kan bukan milik kita ya. Iya. Ini bukan milik kita. Jadi tapi kita misalnya kita sepakat sama ide ini bahwa AI itu ada banyak membawa perubahan gitu. Kita setuju dengan dia dan kita mau masukkan ke paper kita. Tetapi kita nggak bisa langsung masukkan segini kan ya. Ini katanya boleh kalau kasih tanda kutip gitu. Oke. Iya kan? Tapi kan nggak mungkin segini. Nggak mungkin satu paragraf. Iya, salah satu caranya yang lain adalah kita memparaphrase. Boleh seperti itu memparaphrase-nya, ini cara saja. Baru kemudian kasih siapa dia pemiliknya, penulisnya, misalnya seperti itu. Baru dikasih Ya. citation-nya di akhir. Iya. Oke. Kalau dari menarik sebenarnya dari satu AI bahkan ada beberapa alat ya, tidak Ya. hanya paraphrase, ada bahkan dia tadi sempat aku lihat ada AI detektornya juga. Iya. Kalau misalnya seperti itu, apakah kayak itu bisa menjadi pisau bermata dua nggak sih? Yang kayak dia bisa membantu, tapi di sisi lain dia akan membaca kerjaannya sendiri. Itu iya, karena kita perlu tahu originalitas dari sebuah karya. Itu apa karya yang dibuat oleh orang itu sendiri atau di-generate oleh mesin gitu. Tetap ada satu waktu di mana kita memang sangat appreciate kalau itu ada dibuat oleh ini dan ya jangan sampai bahwa kita klaim bahwa itu milik kita, bahwa sebenarnya itu adalah karya AI gitu ya. Oke. Menarik. Mungkin kita bisa nyoba satu AI lagi kali ya, Pak. Yang Boleh. salah satu yang sangat populer, Oke. ChatGPT. Ya. Mungkin bisa dibantu membuka Boleh. ChatGPT. Oke. Kalau ChatGPT ini sendiri kan, aku sempat pembahasan AI juga di kelas, sempat ada pembahasan dan sempat dibuktikan sama dosen aku kalau misalnya kadang ada kesalahan, misalnya dicarinya tentang apa, tapi keluarnya tuh tidak sesuai. Itu kan sebenarnya harus disesuaikan dengan promptnya itu sendiri kan. Sebenarnya ada nggak sih tips and trick dalam menulis prompt yang supaya memang tidak membuat ketergantungan, cuman sesuai dengan akurat untuk menemukan inspirasi-inspirasi itu sendiri? Ya, ini adalah artificial intelligence. Jadi ada kata-kata intelijen tapi buatan, kecerdasan buatan. Oke. Nah, kita perlu membantu dia dengan menciptakan konteksnya terlebih dahulu. Misalnya, saya mahasiswa, konteksnya seperti ini. Saya mahasiswa
saya sedang punya tugas untuk menulis tentang dampak positif AI. Oke. Tuliskan di situ. Dampak positif. Ya. Coba ya, coba. Saya mahasiswa semester 3, coba tulis. Semester 3 dan perlu menulis tentang dampak positif AI. Apa sajakah dampak positif tersebut? Oke, sorry. Tuliskan satu paragraf misalnya. Tuliskan satu paragraf. Satu paragraf tentang dampak positif AI. Coba bisa. Langsung keluar ke bawah. Satu paragraf, kalau kita minta satu paragraf. Kalau kita minta 2, 3, dia akan memberikan 2 dan 3 itu. Sebenarnya dalam penggunaan AI itu kita harus cukup spesifik juga ya dalam menggunakannya. Terus iya betul. Kalau mau lagi itu coba di copy sama. Kemudian atau gini, berikan tambahan referensi. Oke. Coba di send. ya. Jadi kalau punya tugas presentasi, referensinya bisa ada beberapa hal seperti ini ya. Tapi Paragraf yang di atas bisa dimasukkan di Gamma, kemudian ini masukkan sebagai daftar rujukan, dijamin dosennya terpuaskan. waduh, takut sekali digunakan secara positif. Ini kayak tewe banget di sini, positif kayak digunakan secara positif. Mungkin sebelum kita ke games nih, ada satu pertanyaan lagi dari aku sendiri, dari Pak Heri sendiri, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa serta kayak solusi untuk mahasiswa yang sudah ketergantungan mengenai AI? Kayak lebih baik seperti apa dari point of view pendidik ya? Iya, bagi yang sudah tergantung dengan AI ya, saran saya tetap gunakan AI sebagai alat bantu. Jadi bukan yang menggantikan pekerjaan kita gitu. Jadi kita komit masuk ke perguruan tinggi adalah untuk melatih cara berpikir, melatih kedewasaan gitu. Yang kita latih adalah diri kita sendiri gitu, bukan platform yang dibuat oleh orang lain. Menurut saya gitu. Jadi jangan dilewatkan kesempatan, mumpung masih di perguruan tinggi, ada teman, ada dosen yang selalu membimbing itu. Nah, kita banyak belajar dari mereka. Karena kalau pakai AI, maka sepertinya semuanya akurat sebenarnya semuanya akurat. Tapi belum tentu. Kita tidak pernah belajar dari kesalahan, karena mungkin kita tidak pernah mendapatkan kesalahan itu gitu. Kalau kita pernah ada yang tidak tepat, pernah ada yang salah, kemudian sebagai seorang manusia kita akan belajar jadi lebih wise, bahwa tidak selamanya ada benar dan salah, ada putih dan hitam, tapi ada di antara itu. Ada abu-abu juga ya. Iya, makanya mungkin nama fakultas kita adalah Fakultas Budaya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Faculty of Humanities. Humanities itu artinya adalah the quality of being human gitu ya. Gitu. Bukan the quality of being the information technology, basisnya adalah AI gitu mungkin. Justru karena kita justru karena mahasiswa lagi menempuh pendidikan di kampus, justru di sini tempatnya ini platform fisik untuk belajar, bukan untuk belajar AI, tapi belajar untuk melatih critical thinking itu sendiri. Karena lama-lama kalau akan menggunakan itu juga akan ada titik jenuh nanti. Nah,
khawatirnya adalah kita di titik jenuh itu sementara kita ada di semester akhir yang udah hampir selesai. Kita tidak merasakan dinamika ketika kita misalnya berargumen atau kita trial and error tentang hal apapun dengan dosen, dengan teman satu kelompok gitu. Itu masa-masa yang tidak akan kembali menurut saya. Justru disayangkan gitu. Sangat disayangkan. Oke. Terima kasih banyak loh Pak Heri sudah membahas AI. Sama-sama. Nah, kita ada games. Jadi di akhir ini sebenarnya kita ada games, tapi gamesnya akan dibawakan oleh salah satu rekan aku nih, Pak. Namanya Mas Setio. Cuma harus dipanggil, Pak. Mungkin Pak Heri bisa bantu aku manggil Mas Setio kali ya. Kita manggilnya harus halus, harus kayak Mas Setio gitu. Oh gitu ya. Aman ya. Oke. Saya yang manggil? Boleh ke kamera mungkin dipanggil Mas Setio juga. 1, 2, 3. Mas Setio, boleh bantu saya? Masya Allah. Ya, terima kasih Mas Setio. Tahu saya suka ngopi? Oh bukan ternyata. Bukan. Oh, saya kira karena bumbu karena cangkirnya hitam. Pertanyaan mungkin. Tapi ya, kalau tadi memang ada serius mungkin ya membahas mahasiswa, fakultas, membahas dosen itu sendiri, di sini lebih santai pertanyaan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Saya kenapa malah nervous ada game ya? Jadi lebih nervous gamenya ya. Takut apa ini pertanyaannya. Mungkin dari Pak Heri bisa ngambil salah satu pertanyaan dulu dari sini. Bisa dibuka, dibacakan ke teman-teman belantara. Aduh, berat. Namanya udah berat. Enggak, ini santai kok, santai. Menurut Pak Heri, jika AI divisualisasikan jadi manusia, seperti apakah AI itu? Extrovert kah? Introvert kah? Ya kan? Iya, betul. Benar, feeling saya benar tadi. ketika saya nervous. Ya. Sulit ya. Extrovert atau introvert? Kalau menurut saya dia introvert. Aduh, kenapa nih? Kenapa? Karena dia hanya akan merespon jika dia disenggol. Jadi dia nggak akan nyenggol. Iya sih. Betul. Iya. Dia tidak akan bisa ngapa-ngapain. Dia tidak akan bisa berbuat apapun kalau dia tidak diminta. Iya, senggol dulu, diminta, baru dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi serem juga sih kalau nggak diminta dia tiba-tiba muncul, kan agak gimana ya? Kok dia ada jalan sendiri, pikirannya serem juga. Betul. AI tidak bisa membaca feelings. Iya, tidak bisa membaca feeling, tidak bisa membaca harapan, kecuali harapan itu disampaikan secara tekstual. Gitu. Jadi jangan overthinking terhadap AI, karena kan tidak bisa membaca feeling kita bagaimana. Itu kembali lagi ke perintah apa kita yang sebagai manusia masukkan kan? Iya, betul. Sudah? Satu lagi lah. Masih ada? Satu lagi boleh kali ya? Boleh, oke. Bisa diambil satu lagi. Lebih menarik kayak pertanyaan di sini lebih jenaka. Iya kan? Apa itu? Sudah saya duga. Kalau Pak Heri jadi AI, Pak Heri mau jadi AI yang bagaimana? What kind of AI? Kalau saya jadi AI yang bagaimana? What platform? Saya akan jadi AI yang akan membantu mencarikan solusi dari problem yang dimiliki oleh penggunanya, tapi juga sekaligus bisa memberikan warning atau kejutan ke user kalau misalnya dia kelewatan. Oh, ada warningnya. Mungkin misalnya kalau ternyata requestnya atau promptnya itu misalnya berlebih, mungkin keyboardnya bisa nyetrum. Gitu. Takut banget. Warningnya langsung nyetrum. Iya. Jadi shock terapi gitu ya. Takut banget, biar kayak jangan tergantung ya, jangan tergantung. Gitu. Jadi bukan sekedar memberikan jawaban atau banyak kemudahan, tapi juga ada kayak semacam treatment ya.
Begitu. Mungkin. Berkesan sih, itu yang sangat berkesan itu. Iya. Tapi mungkin juga nggak ada yang pakai ya, karena nggak ada orang yang mau kesetrum kayaknya. Lagi, tapi justru Iya. mungkin itu inovasi yang dibutuhkan. Mungkin nggak secara setrum kali ya, secara di di Iya. webnya juga diberitahu kayak Ya, kayak ini idenya, cuman harus dielaborasi ya, Iya. kayak gitu. Itu Iya. oke sih, itu ya, oke. setrum itu hanya analogi aja sebenarnya. Oke sih, itu Iya. oke. Itu sangat menarik sih, Oke. kayak pembayangan menjadi AI dari pengguna menjadi AI itu sendiri. Oke. Ya. Semoga saya nggak pernah jadi AI ya. Janganlah, stay Ya. jadi manusia. Sip. Terima kasih banyak Pak Heri hari ini Sama-sama. udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Mungkin sebelum kita udahi ngobrol-ngobrol hal ini, aku mau minta closing statement untuk teman-teman Belantara mungkin mengenai AI dan pandangan Pak Heri tentang AI itu dan harapan pastinya ke teman-teman Belantara. Oke. Mungkin bisa disampaikan. Ya. Buat teman-teman, AI memang sebuah platform alat bantu. Cuman kita memang harus tetap melihat sebagai tools alias alat bantu. Kita tetap yang mengontrol, kita yang tetap memverifikasi, dan yang terpenting adalah sadar dengan resikonya, yaitu ketergantungan. Jangan buat dia pintar, tapi buat diri kita yang pintar. Kacau. AI hanyalah alat ya Pak. Ya, Kembali betul. lagi ke Ya. diri sendiri. Oke. Terima kasih banyak Pak Heri hari Sama-sama. ini. Sebelum benar-benar berakhir nih, aku punya slogan. Apa itu? Aku punya slogan gimana? Slogan sastra Indonesia yaitu Oke. kuliah sastra lulus mau jadi apa gitu. Kuliah sastra lulus mau jadi apa? Oke. Nanti aku akan bilang kuliah sastra, kita Iya. baru bareng-bareng lulus mau jadi jadi apa. apa. Mungkin Oke, bisa siap. ke kamera ke teman-teman Belantara. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oh, ke sini. Oke. Oke. Ke sebelah sini. Kuliah sastra lulus mau jadi apa?